فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kita melanjutkan kajian dari kitab Tauhid Al-Qadir wa Al-Majid. Kitab Tauhid, makna tauhid adalah ibadah yang merupakan hak Allah Rabbul Alamin, yang lebih suka dari hak hambanya. Sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ada judul bab yang tengah kita kaji, judul bab yang ke-27, Maja'al bin Tatayyur, tentang tatayyur, yaitu perangkapan nasib sial. Dan kita baca dalil-dalil dalam bab ini. Kemudian beberapa masalah telah kita ambil juga dari susunan tertib dalil yang tertulis bawakan tatayyur, perangkapan nasib sial. Seperti apa yang menganggap kesialan dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, atau yang terbetik dalam pikiran. Dari rentetan dalil yang menunjukkan kepada kita bentuk tatayyur, contohnya adalah terjadi malapetaka, terjadi musibah pada kaumnya Fir'aun alaihi laknatullah. Kemudian mereka menuding bahwa kesialan tersebut datang dari sisi Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Dalil berikutnya juga boleh menafikan Nabi SAW tentang hal-hal yang mungkin bisa dianggap mendatangkan kesialan, seperti penyakit menular atau kedatangan burung hantu berterbangan di atas rumah sebagian keluarga, atau penangkapan sial dengan sebagian waktu-waktu tertentu disebutkan hadis seperti bulan Safar. Sebagian tradisi juga menganggap bulan Syawal. Nah, tidak baik dan tidak bagus untuk menegakkan resepsi di bulan tersebut. Atau dengan tradisi yang berbeda-beda dari adat istiadat yang berbeda-beda pula. Penangkapan hari Rabu adalah sial, Jumat dengan penanggalan Jawa, pasaran Jawa Kliwon, Jumat Kliwon, dan sebagainya. Nah, beliau bawakan kepada kita solusi yang penulis dari dalil-dalil yang beliau bawakan untuk keluar dari tatayyur, untuk keluar dari beranggapan nasib sial. Paling pertama adalah apa itu? Pertama, optimisme. Dan berterangkan tentang makna optimisme adalah perkataan-kataan yang baik. Karena perkataan adalah doa. Tidak akan kita ucapkan semacam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya doa seperti dari hadis yang baik, Allah la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Demikian juga bertawakal, termasuk solusi dari terhindar dari tatayyur
Kemudian juga doa yang datang dengan sanad yang sahih, Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha khairuk. Terlupakan kemarin satu hadis yang belum kita sempat baca. Kita ambil masalah, namun satu hadis ini kita lewatkan. Kita akan ulangi. Tiap kata penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, walahu min haditsil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Milik Imam Ahmad juga. Milik Imam Ahmad dari hadis Fadl bin Abbas. Fadl saudaranya Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas. Maka dia adalah anak tertua. Abu Abbas berkunyah dengan nama Abul Fadl. Semoga Allah meridainya. Dia kata, innamat tiyaratu ma anqaka aw raddak. Artikan sesungguhnya tatayur, beranggapan manusia adalah sesuatu yang amdoka aw raddak, yang membiarkan engkau terus memenuhi keinginan engkau atau menolak keinginan engkau. Ya, kata terakhir ini semacam pengertian yang global mengartikan tentang apa itu tatayur. Ad-diyarah, mereka pada sosial. Segala sesuatu yang mungkin bisa engkau jadikan sebagai hal yang melanjutkan keinginan atau niat engkau atau menolak niat keinginan engkau, namanya adalah tatayur. Bisa berupa sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau terbetik dalam pikiran. Termasuk contoh-contoh telah kita baca dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah. Nah, penangkapan siang berupa tentang penyakit menular atau boleh disebutkan di sini hama, burung. Di antara tafsir yang datang adalah burung bangsa Arab jahiliyah. Dengan kedatangan burung di malam hari semacam burung hantu atau burung gagak berterbangan di atap rumah sebagian keluarga, pertanda bahwa keluarga penduduk atau penghuni rumah tersebut akan terjadi musibah, kematian seseorang penghuni rumah tersebut, atau akan tertimpa penyakit dan semisalnya. Ini anggapan-anggapan tatayur yang dilihat. Apa yang didengar, mungkin dia tidak melihat tapi mendengar. Nah, ada burung berterbangan di atas atau di atap rumahnya. Atau beranggapan terbetik dalam pikiran bahwasanya melakukan perjalanan di hari Rabu mendatangkan kesialan. Atau tradisi Jawa. Nah, hari pasaran berkaitan dengan Jumat, Kliwon, juga termasuk hari yang sial dan semisalnya. Jadi hadis ini berkaitan dengan judul bab di atas bahwa tatayur bisa berupa apa saja, baik itu yang dilihat ataupun yang didengar ataupun yang terbetik dalam pikiran. Dan ini kalau mau diperinci, nah sangat luas dan sangat lebar karena masing-masing daerah memiliki hal yang serupa yang mereka anggap bisa mendatangkan kesialan. Karena kami dengar dari sebagian tradisi bahwasanya tukang ojek atau bentor atau penjual. Nah, al-muhim yang memiliki keterkaitan dengan jual beli. Ketika pelanggan pertama mereka datang dari kalangan entah itu anak kecil sekali ataupun tua sekali, nenek atau kakek atau anak kecil, al-muhim bukan umur sebayang. Mereka melakukan urusannya seharian penuh akan menghalangi pelanggan yang lain. Artinya ini petanda sial bahwasanya ketika di awal pelanggan yang datang dari kalangan dua ini kecil sekali atau tua sekali, besar sekali, falas akan menutup pintu rezeki hari tersebut. Ini tatayur namanya. Nah, termasuk bab tatayur. Jadi kita akan baca masail satu telah kita ambil pada pertemuan malam sebelumnya. Kita lanjut pada yang kedua dan ketiga.
As-tsaniyah. Kita akan terus dari fihi masail. Yang kedua, nafyul adwa. Kita baca sampai yang kelima karena berikut terkaitan semuanya disebutkan dalam satu hadis. As-salisah nafyul tiyarah, ar-rabi'ah nafyul hamma, al-khamisah nafyul safar. 4 perkara ini yang beliau pisah dalam poin-poin tersendiri. Yang kedua, menafikan tentang adwa, penyakit menular. Karena sudah pertama sebelumnya artinya lain. Jangan beranggapan bahwasanya penyakit menular dia menular dengan sendirinya. Namun, yakin bahwasanya semuanya tak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara medis atau bahkan logis dan juga syar'i menetapkan hal tersebut bahwasanya ada yang namanya penyakit menular. Hadis ini tidak menafikan tentang penyakit menular. Bahwasanya ada penyakit yang bisa mungkin menjangkit ke orang lain dengan media apapun itu. Hanya saja jangan meyakini bahwasanya penyakit itu dengan sendirinya menular, namun yakini bahwasanya semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mentakdirkan jadi. Kalau Allah takdirkan tidak jadi, namun tidak jadi. Makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Firru minal madlum kama tafirru minal asad." Larilah kalian dari penyakit kusta, penyakit kulit yang menular, sebagaimana kalian lari dari singa, binatang buas yang mungkin bisa mencelakai kalian. Anjuran untuk lari dari penyakit. Kemudian hadis ini menafikan seakan-akan tidak. Menafikan bahwasanya tidak ada penyakit yang menular. Penggabungan antara dua hadis yang seakan-akan kontradiksi, bertolak belakang. Bahwasanya penetapan di sini tidak menafikan tentang penularannya ada. Namun jangan dianggap itu sebagai penularan dengan sendirinya. Namun kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawakal. Ini adalah tawakal. Jadi kita kembali kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan pasti terjadi, kalau tidak akan terjadi. Karena hal ini termasuk, makanya boleh masukkan dalam kitab tauhid, karena hal ini termasuk menggugurkan kemurnian tauhid seseorang. Ketika menganggap bahwa sesuatu tersebut memiliki pengaruh tanpa ada sangkut paut dari Allah Subhanahu wa taala, ini namanya kurang ketawakalan. Ketika tawakal kurang juga akan menggugurkan tauhid. Dari sisi ini keterkaitan dengan kitab tauhid. As-salisah nafiyul tiyarah. Yang ketiga, menafikan tentang tatayyur, tidak ada anggapan nasib sial. Namun beliau sekali bawakan kepada kita tentang 2 ayat pertama sebagai pembuka. Perlu pemahaman lebih mendetail padanya. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya nasib sial mereka yang ada di sisi Allah. Artinya Allah yang mentakdirkan baik dan buruk. Allah yang mentakdirkan sial dan mujur. Allah yang mentakdirkan bahwasanya ini kebaikan, ini keburukan. Semuanya kembali kepada Allah. Bukan menentukan baik dan buruk dengan sesuatu yang dilihat, sekedar dilihat, didengar, sekedar didengar. Sekedar terbetik dalam pikiran namun tidak ada landasan hukumnya. Awal keluar rumah ketika pertama kali napak kaki keluar rumah, melangkahkan kaki pertama kali, melihat sesuatu yang mungkin dia benci, yang dia fobia padanya, entah seseorang menggunakan baju berwarna merah, atau di depan rumah mungkin ada kodok yang melintas, kemudian ini petanda sial, aku tidak jadi keluar, dia masuk. Ini tatayyur, sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya, mengatakan bahwa ini baik dan buruk, kemudian dia menganggap itu adalah bisa menolak dia dari niatan dia, ini tatayyur, penetapan nasib sial. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau terjadi sesuatu berdasarkan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersusulkan dengan ayat yang kedua, qalu ta'irukum ma'akum. Nasib sial kalian berasal dari diri kalian sendiri. Artinya bahwa baik dan buruknya tergantung kita. Artinya dari sisi sebab. Ini makna dari tawakal. Karena tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah, Allah yang putuskan. Kemudian kita tinggal menjalankannya.
ingin mendapatkan kebaikan, tempuh jalan-jalan yang baik. Sebagaimana ketika orang menempuh jalan yang buruk pun dia sendiri akan merasakan dampak buruk dari buah perbuatannya. Nanti kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Bukan menyandarkan kepada sesuatu yang sebenarnya syariat tidak menyetujui, bahwasanya dia memiliki pengaruh dalam menentukan takdir baik dan buruk. Tidak, takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya golek-golekkan ini termasuk hal yang meruntuhkan tauhid, karena terdapat penyelisihan terhadap rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qadar atau takdir baik dan buruk. Nah, takdir baik dan buruk. Kalau awal ayat Allah mengajarkan kepada kita, fa idza ja'akumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a ala innama ta'iruhum 'indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Ini perkataan kaumnya Fir'aun alaihi laknatullah. Mereka mengatakan ketika datang kepada kami kebaikan, kami pantas untuk mendapatkan kebaikan. Mereka mengatakan bahwasanya kami pantas. Namun ketika datang kepada mereka malapetaka musibah, mereka salahkan orang lain karena orang-orang yang bersama dari Musa. Jadi mereka menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya bahwasanya baik Allah yang ciptakan, buruk pun Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Qul kullum min 'indillah. Semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menetapkan bahwasanya sesuatu yang mereka lihat, yang dengar atau terbetik dalam pikiran, yang mereka tatayyur dengannya, menganggap nasib sial dengannya, mereka menetapkan ada pencipta selain Allah, terkhususnya dalam hal keburukan. Mereka menetapkan, nah, ada yang menciptakan keburukan. Ini yang dikatakan dengan kelompok nama Al-Qadariyah, Majus hadhil ummah, dalam hadis yang hasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qadariyah itu Majus hadhil ummah. Idza maridu fala tushayyi'u, nah idza maridu fala ta'udu, wa idza matu fala tushayyi'u. Al-Qadariyah adalah majusinya umat ini. Apabila mereka sakit jangan dijenguk, apabila mereka meninggal jangan diselenggarakan jenazahnya. Maksud dari Qadariyah adalah majusinya umat ini. Mereka kata Nabi SAW menyamakan, menyerupakan Qadariyah dengan Majus, karena Majus mereka menganggap bahwa pencipta ada dua. Yang pertama adalah cahaya yang menciptakan kebaikan, kegelapan adalah pencipta keburukan. Para Majusi mereka menyembah api karena mereka menetapkan bahwa cahayalah pencipta, api pencipta. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah api. Namun api ini hanya menciptakan kebaikan, sedangkan yang menciptakan keburukan adalah kegelapan. Sama dengan orang Qadariyah mengatakan bahwasanya, nah, ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Makhluk. Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan kebaikan saja, sedangkan keburukan makhluk yang ciptakan. Mereka menepis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, seperti maksiat. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, bukan Allah yang ciptakan. Allah enggak mungkin menciptakan maksiat. Mereka mensucikan Allah dari hal ini, tapi ternyata mereka merendahkan Allah, karena yang tepat adalah Allah menciptakan baik dan buruk. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja keburukan adalah, nah, akan diberikan ganjaran buruk, sebagaimana kebaikan akan diberikan ganjaran baik. Bukankah manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, memang betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah yang kalian inginkan kecuali di bawah kehendak dan keinginan Allah. Artinya apapun yang kita kehendaki tidak bisa terjadi kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan ada dua. Namanya ikhtiar. Ada ikhtiar dari makhluk yang tidak bisa keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun itu. Namun ada juga ikhtiar yang manusia bisa memilih kehendak dia. Makanya dalam beberapa tempat Al-Quran Allah memberikan pilihan bagi umat manusia untuk berbuat dan berkehendak. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah al-haq dari Rabb engkau wahai Muhammad. Kemudian
Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kufur silahkan kufur. Artinya Allah berikan pilihan, yang mau kufur silahkan, tapi ada ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak kepada manusia, silahkan memilih. Orang Qadariyah mengatakan bahwasanya Al-Jabriyah terkhususnya manusia ibaratnya adalah seperti dedaunan pepohonan yang ditiup oleh angin. Kemanapun arah angin dia bertiup, ke situ juga arahnya. Jadi mereka mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak. Manusia tidak memiliki kehendak sama sekali, baik dan buruknya. Makanya mereka beranggapan bahwasanya seseorang yang melakukan maksiat seperti meminum minuman keras, seperti berjudi, seperti merampok, berzina, mereka mengatakan aku enggak kuasa untuk melawan Allah. Allah yang takdirkan aku akan hal ini. Siapa mengatakan demikian? Engkau punya harta bisa beli minuman, bisa tidak. Di sisi lain ada yang namanya Qadariyah, mereka menanggapan bahwasanya manusia yang menciptakan kejelekan, Allah menciptakan kebaikan saja, sedangkan kejelekan manusia yang ciptakan. Berarti mereka menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah sisi kenapa tafajur itu dilarang. Mereka menanggapan bahwasanya kejelekan, sesuatu menciptakannya apa itu dari yang dilihat, dari yang didengar, dari yang terbetik dalam pikiran, dan khususnya dalam hal kesialan dan keburukan. Ternyata barakallahu fikum mungkin sebagian tradisi yang mungkin diwarisi secara turun-temurun oleh sebagian daerah ternyata menyelisihi tauhid. Entah anak melihat di sini tradisi orang Mongondo, kalau ada kedukaan seluruh anggota keluarga pakai putih-putih. Kalau sebagian mereka tidak menggunakan, katanya keluarga yang meninggal tadi tidak akan tenang atau hal-hal semacam ini. Termasuk katanya. Ada di antara anggota keluarga yang tidak menggunakannya, katanya tidak. Mereka tidak akan tenang yang meninggal di alam kubur sana. Termasuk dalam menentukan bahwasanya baik dan buruknya, sial dan nujurnya dari yang dilihat, yang didengar, dan juga yang terbetik dalam pikiran. Subhanallah, butuhnya kita kepada pembelajaran akan tauhid. Mungkin ada di majelis sini yang mungkin tauhidnya belum betul, belum sampai puncak 100%. Makanya yang namanya kajian tauhid butuh terus dan terus dikaji. Jangan pernah bosan untuk mengkaji tentang tauhid. Karena semakin kita mengkaji tentang tauhid, akan semakin tahu kita bahwasanya kita ternyata butuh dengan tauhid. Karena tauhid yang menjadikan seseorang itu mukmin atau kafir. Tauhid yang menjadikan seseorang itu muwahhid atau musyrik. Konsekuensinya adalah kalau bukan surga, pasti neraka. Tauhid bukan kajian yang sepele. Makanya begitu anggapan sebagian orang majelis sudah ada yang dikaji kitab-kitab semacam ini, masih ada sebagian orang tidak mau hadir. Entah dengan alasan apa. Perhatikan Nabi SAW mengulang-ulang yang namanya kajian tauhid selama 13 tahun. Sejarawan Islam membagi periode dakwah Nabi SAW menjadi dua, periode Makkiyah, periode Madaniyah. Periode Makkiyah selama 13 tahun, periode Madaniyah selama 10 tahun. Total masa yang beliau luangkan untuk berdakwah 23 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Periode Makkah, kewajiban tentang sholat di akhir periode Makkah, Isra Mi'raj, kita mengatakan tahun 12 Hijriah atau tahun 13 Hijriah, beberapa saat sebelum beliau berhijrah. Rukun Islam yang lainnya seperti berpuasa nanti diwajibkan oleh Allah di Madinah. Zakat nanti Allah Subhanahu wa taala wajibkan di Madinah. Kemudian berhaji nanti Allah Subhanahu wa taala wajibkan di Madinah pada tahun ke-9 Hijriah. Arti dari sini bahwasanya selama 13 tahun Nabi SAW berbolak-balik terus mendakwakan tauhid. Al-Quran turun kepada beliau, didakwakan kepada bangsa Arab. Al-Quran turun dari bahasa Arab. Bersama dengan itu terus beliau ulangi yang namanya tauhid. Kita orang Indonesia yang baca Al-Quran saja nggak paham, belum tentu tahu apa yang dibaca di mulut. Al-Fatihah saja mungkin sebagian kita nggak tahu apa artinya selama ini dibaca. Masih mau malas mengkaji tentang tauhid, ya sungguh celaka orang tersebut.
butuhnya kita tentang kajian-kajian semacam ini. Nah, kita lanjut dari poin yang keempat tadi tentang tiara. Dari sini bahwasanya yang namanya tatayur meruntuhkan tauhid seseorang, makanya dilarang, dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rabi'ah fil hamah, menafikan tentang pengaruh dari keberadaan burung, sebagai mereka mengatakan tentang hama adalah burung. Ini tradisi bangsa Arab menganggap ketika ada burung yang melintas di atas rumah, sebagian keluarga akan mendatangkan celaka kepada penghuni rumah tersebut, kematian, sakitan, musibah, wabah atau yang semisalnya. Dinafikan dalam sunnah bahwasanya hal tersebut tidak ada. Mungkin kecelakaan ada, tapi bukan pengaruh dari burung. Burung bisa apa? Semuanya mentafsirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nafi safar berkaitan dengan satu hal ini, tatayur dari sisi waktu. Nah, tatayur dari sisi waktu, beranggapan sial dengan waktu. Seperti yang disebutkan di sini safar, mereka mengatakan bahwasanya ketika melakukan perjalanan pada bulan Safar akan mendatangkan kesialan. Makanya bangsa Arab dan khususnya kaum Quraisy, mereka akan untuk melakukan perjalanan jauh pada bulan yang satu ini, bulan Safar. Mendingan menahan diri untuk tetap di rumah, di kampung. Nah, tidak bepergian. Setelah selesai dari bulan Safar, barulah mereka bepergian. Barangkali selesai bulan ini adalah bulan yang sial. Ini semua dinafikan oleh 6 hadis yang tadi kita baca, atau yang pada pertemuan sebelumnya kita baca. Hal-hal ini tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Yang memiliki pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan serta keburukan. Ini contoh kecil tentang bulan Safar yang disebutkan dalam hadis, bahwa anggapan kesialan dari seluruh waktu termasuk. Ada sebagian tradisi, mungkin sekarang masih ada, entah masih ada atau tidak, bahwasanya ketika masuk waktu maghrib atau hari sudah gelap, terkadang sebagian penjual enggan untuk menjual entah itu garam atau silet. Nggak boleh beli garam malam-malam kalau beli siang-siang, atau nggak boleh beli silet malam-malam kalau beli siang-siang. Semacam hal ini. Apa bedanya malam dengan siang? Apa bedanya gelap dengan terang? Beranggapan bahwasanya akan mendatangkan kesialan atau yang semisal. Ini termasuk berkaitan dengan waktu, menganggap sial berkaitan dengan waktu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan tradisi Arab jahiliyah ini, beliau menyengaja menyelisihi mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih Bukhari. Tazawwaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi Syawal wa bana biha fi Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah pada bulan Syawal, dan beliau mempergauli Aisyah juga pada bulan Syawal, karena bangsa Arab jahiliyah menganggap bulan Syawal adalah bulan yang tidak tepat untuk melaksanakan pernikahan atau resepsi. Ada istilah orang Bugis, mereka sering bilang bulan Syawal itu bulan, artinya bahasa kita bulan terjepit, bulan terjepit. Bulan terjepit artinya apa? Bulan Syawal itu dijepit antara hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Anggapan mereka kalau menggelontorkan uang di antara 2 bulan yang terjepit tersebut, kemarin hari raya Idul Fitri sudah menggelontorkan uang seluruh keluarga, mungkin beli baju baru, makanan. Kemudian sebentar lagi, tidak kurang dari 2 bulan, 1 atau 2 bulan, kemudian akan datang yang namanya Idul Adha, juga akan menggelontorkan uang yang banyak. Kalau di antara 2 bulan tersebut menggelontorkan uang untuk melakukan acara resepsi seperti pernikahan, mereka anggapan bahwa ini semacam mendatangkan nasib sial. Makanya Nabi SAW menyengaja untuk menyelisih tersebut. Beliau menikah sengaja di bulan Syawal. Ada bulan-bulan yang lainnya. Beliau mempergauli Aisyah juga di bulan Syawal untuk menyelisih tradisi yang termasuk tatayur ini. Yang berikutnya kata penulis As-Sadisah yang ke-6. Masail yang ke-6. Annal fa'la laysa min dzalika bal mustahabbun. Beliau menegaskan ini. Bahwasanya fa'al yang kita artikan kemarin adalah optimisme. Optimis. Jadi kita dengar mungkin dari sebagian motivator, jangan pesimis, hendaknya optimis. Ternyata kata-kata seperti ini sudah ada lebih duluan 14 abad yang silam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud dengan optimisme adalah kata-kata yang baik,
kata-kata yang baik. Ketika mungkin terbetik dalam pikiran kita hal-hal yang menggiring kepada keburukan seperti tatayur, beliau menganjurkan tinggalkan itu, gunakan kata-kata yang baik. Gunakan kata-kata yang baik. Seperti tadinya mungkin kita nggak suka mau melakukan perjalanan safar, ada sebagian ikhwah yang ingin ikut, tapi kita katakan nggak usah ikut. Nah, mungkin karena saking mudanya umurnya dia, atau terlalu tua umurnya dia, hanya mendatangkan beban. Ketika safar membutuhkan tenaga, biaya. Ketika ada orang ini hanya menambahkan beban, nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Nah, ternyata Allah takdirkan dia ikut. Di tengah perjalanan mungkin ban bocor, mesin mati atau semisalnya. Kemudian dia bertatayur, mengatakan bahwasanya karena engkau kita jadi sial. Hari sudah bilang kau nggak usah ikut. Nah, beranggapan bahwasanya dialah pendatang kesialan. Tadi sudah bilang nggak usah ikut, ternyata keberadaan dia akhirnya menjadi musibah seperti ini dan seperti itu. Namun yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah optimisme. Apa itu kata-kata baik? Seperti mungkin di tengah perjalanan terjadi ban bocor, ban pecah, misalnya. Oh, mudah-mudahan 10 meter di depan ada 6 tampal ban. Perkataan-perkataan seperti ini yang memicu untuk membuat kita semangat dan tidak mengalah dengan keadaan. Ini optimis. Bahkan beliau, sang penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, mengkategorikan perbuatan ini, optimisme adalah perkara yang mustahab. Artinya sunnah dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari lafaz hadis, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, wajibuni al-fa'al. Aku menyenangi optimisme. Ini adalah sesuatu yang disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita punya kaidah, kalau sesuatu tersebut pertama diamalkan oleh beliau, kemudian ada anjuran dari beliau, dipraktikkan oleh para sahabat dan disetujui oleh beliau, ini adalah digolongkan perbuatan yang sunnah. Termasuk sunnah, ini perbuatan yang sunnah, tafaul, optimisme. Terlihat mendung, awal ingin keluar menghadiri majelis ta'lim. Nah, kemudian sudah pesimis di luar. Aduh, kayaknya nggak bisa datang ta'lim. Keluar, bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ternyata turun hujan. Waduh, betapa sialnya aku. Tadi aku sudah bilang nggak usah keluar. Ini perkataan-perkataan yang menggiring kepada pesimisme. Nah, menafikan tawakul. Kalau saya mengatakan, mudah-mudahan ini hanya hujan yang lewat, 2-3 detik berikutnya hujan berhenti. Kan semacam doa kebaikan. Nah, ini yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau sampai tulis kategorikan termasuk hal yang dicintai oleh beliau. Makanya beliau vonis ini adalah perkara yang mustahab. Terjadi musibah, jadi kecelakaan, jadi malapetaka pada diri kita, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang mengundang kemurkaan Allah, tidak perlu menolak takdir, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang datang keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan pelajaran kepada kita barakallahu fikum bahwa inilah ibadah. Bahwasanya ibadah itu, ibadah bukan cuma ruku dan sujud saja. Bahkan ibadah itu dengan kata-kata kita membuahkan pahala. Nah, karena ibadah dikategorikan oleh para ulama bahwasanya ibadah itu ada ibadah hati. Merapatkan hati kita, jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibadah anggota tubuh seperti berjihad, berpuasa, menahan lapar, rukuk dan sujud. Ada juga ibadah lisan seperti ini. Lisan itu beribadah bisa membuahkan pahala. Nah, seperti itu ketika terjadi musibah, ucapkan kata-kata yang baik. Perhatikan dari ibadah semacam ini, dari kata-kata yang baik, Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha termasuk sahabatun al-awwalun. Dia memiliki suami namanya Abu Salamah. Nah, subhanallah, laki-laki pejuang Islam, termasuk orang-orang yang dihormati dan dihargai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja dia meninggal lebih awal. Abu Salamah, namanya tidak asing bagi kita. Ummu Salamah, ketika dia kehilangan seorang suami yang bisa jadi itu adalah tulang punggung keluarga, orang sangat dicintai, terpukul dengan musibah tersebut. Apalagi seorang perempuan yang memiliki agama, akal yang kurang, keimanan mungkin yang rendah. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan kepada dia suatu doa yang subhanallah kalau kita mengamalkan doa tersebut, mudah-mudahan bermanfaat.
Maka aku ajarkan kepada engkau, kata Nabi SAW kepada Ummu Salamah, doa. Dia bertanya, apa doa tersebut? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni bi musibati wa akhluf li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepada Allah pula kita akan dikembalikan. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran akan musibah ini. Gantikan aku yang lebih baik darinya. Gantikan aku yang lebih baik daripada musibah ini. Akhirnya kata Ummu Salamah, wallahi aku dapat yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tadinya aku sangat cinta kepada Abu Salamah. Akhirnya apa? Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Jadi dia termasuk Ummahatul Mukminin. Istri Nabi SAW. Tapi tidak bangga menjadi istri Nabi SAW. Dari mana? Dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beribadah dengan bentuk lisan. Nah, daripada kita marah-marah menyalahkan orang lain seakan-akan menolak takdir. Nah, ngamuk-ngamuk menyalahkan orang ketika terjadi musibah. Doa ini paling ampuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni bi musibati wa akhluf li khairan minha. Kita adalah milik Allah. Kepada Allah pula kita akan dikembalikan. Nah, ya Allah, berikanlah aku ganjaran akan musibah ini. Gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Termasuk Pak Ali, termasuk optimis, kata-kata yang baik ketika terjadi musibah. Daripada beratap tangis, perabot rumah tangga semuanya pecah. Kemudian menyalahkan istri, menyalahkan anak, tidak terima, frustasi, dan seterusnya. Akhirnya lari ke kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan insyaallah. As-sabi'ah tafsirul fa'al. Yang ketujuh, tafsir tentang optimisme. Nah, yang kemarin telah kita baca artinya adalah kata-kata yang ketika terjadi musibah. Alangkah bagusnya yang diucapkan adalah kata-kata yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. As-samina yang ke-8, annal waqi'a fil qulub min dzalika ma karahatihi la yadur bal yudhibuhu Allahu bitawakkul. Dari perkataan Ibnu Mas'ud kita artikan yang ke-8 adalah bahwasanya terkadang terbetik dalam hati hal-hal semacam ini. Sesuatu yang dibenci, kemudian ingin kayaknya menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, menolak takdir, berkeluh kesah, mengeluh dan semisalnya. Kata Ibnu Mas'ud maksudnya, wa ma minna illa ini ada terjadi di sebagian kita, dan Ibnu Mas'ud sendiri memastikan bahwasanya ini ada pasti. Terkadang mungkin kita sudah berhati-hati di jalan raya, ternyata orang lain tidak berhati-hati, artinya celaka, menyalahkan orang lain. Nah, akhirnya menyalahkan orang lain. Berarti kan bukan langsung tunduk kepada takdir, tapi menyalahkan orang lain. Kita sudah hati-hati karena sebagian mereka mengatakan bahwasanya lalu lintas di jalan butuh dari dua pihak ini. Kita hati-hati. Namun ketika kita sudah hati-hati, orang lain tidak hati-hati pun ternyata kecelakaan terjadi. Akhirnya menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Di sini kata Imam, kata sahabat Ibnu Mas'ud, mungkin hal seperti ini terjadi pada diri kita. Mungkin pernah kita kaji yang namanya kitab tauhid, hal seperti ini terbetik. Hanya saja hal ini tidak mencelakai tauhid kita selama kita melawan hal tersebut dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditepis dengan tawakal, meyakini bahwasanya hal tersebut menghindar bagaimanapun kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan pasti terjadi. Nah, kalau Allah sudah takdirkan bagaimana? Ini yang subhanallah bila ajarkan Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada kita bahwa mungkin terbetik dalam pikiran kita hal tersebut. Anak-anak kita sudah dilarang jangan bermain dengan perabotan. Dia main bola, ternyata kaca pecah, piring pecah, gelas pecah. Nah, salahkan anak. Aku sudah bilang tadi, alangkah bagusnya membaca doa, menerima takdir, bersabar. Kemudian banyak anak-anak, dunia bermain. Nah, beliau mengatakan bahwasanya hal ini mungkin terjadi pada kita, namun bisa ditepis dengan cara bertawakal. Kalau kita turuti keinginan hati kita seakan menolak takdir, berarti masuk dalam tatayyur. Paling selamat tawakal. Nah, yang berikutnya tasi ayat ke-9. Dzikru ma yaqulu man wajada. Nah, berupa zikir-zikir yang dibaca barang siapa yang mendapati hal semacam ini. Mungkin ada sebagian kita. Mendapati hal semacam ini,
Ini namanya perkara-perkara yang dibenci oleh hati. Terkadang karena kurangnya bimbingan para ulama, jauhnya dari mengkaji taklim agama Islam, mendapatkan musibah seperti ini biasa yang terjadi. Berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, tidak menerima takdir. Namun kalau disebutkan di sini bahwasanya ada zikir yang dibaca ketika terdapat hal semacam ini, musibah. Di antaranya adalah doa yang telah kita baca, solusi dari untuk terhindar dari tatoyur. Di antaranya doa kata Nabi SAW, Allahumma la khairu illa khairuk, wa la khairu illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan Engkau. Tidak ada anggapan nasib sial kecuali dari Engkau. Engkau adalah, dan tidak ada sesembahan kecuali Engkau. Atau doa yang sebelumnya juga, meskipun dengan lafaz yang dhaif, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa bis sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Artinya adalah berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, buruk pun tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Al-Asyrah yang ke-10, at-tasrih bi anna tiyaratu syirkun. Keterangan jelas, keterangan pasti bahwasanya beranggapan nasib sial adalah kesyirikan. Nah, termasuk kesyirikan. Kalau syirik bahaya, fatal. Menggugurkan tauhid. Makanya jangan menyepelekan yang namanya tatoyur, beranggapan nasib sial. Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaihi dalam kitab beliau Syaibul Khawatir mengatakan bahwasanya ibadah tadi kita sebutkan ada 3, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh. Namun beliau mengatakan bahwasanya ibadah hati yang lebih berat untuk diamalkan. Sedangkan ibadah lisan dan ibadah anggota tubuh siapapun bisa mengamalkannya, termasuk orang munafik. Orang-orang munafik sholat di belakang Nabi SAW, artinya mereka sholat, mereka melaksanakan ibadah anggota tubuh. Orang munafik terdengar dari lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengamalkan amalan lisan. Tapi amalan hati yang mereka tak punya. Ini yang sulit kita tempatkan. Terkadang untuk ikhlas sangat berat. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya ma'alatu syai'an asyaddu ilayya min ikhlas. Tidaklah aku mengobati sesuatu perkara yang paling berat aku rasakan daripada ikhlas, amalan hati. Mungkin sholat gampang, tinggal air wudu, Allahu Akbar, tegak sedikit 5 menit, 10 menit, menahan capek, biasa. Semua orang pun bisa. Kecil besar tua muda bisa, laki-laki perempuan, orang munafik pun bisa. Tapi hati, amalan hati yang berat. Ada seorang yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita. Harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala memiliki hal tersebut. Ada sesuatu yang kita cintai, mungkin harta benda kita suka, kita usahakan dari jerih payah kita, tenaga kita, usaha kita, Allah rampas dari kita, Allah ambil dari kita. Tetap harus tenang, ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati yang lebih berat seperti ini. Jangan bagi kita bahwasanya ketika terjadi hal-hal yang mungkin kita benci, jangan bertatayur. Selalu beranggapan bahwasanya itu adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau terjerumus dalam hal tersebut, ketahuilah itu adalah syirik, meruntuhkan tauhid. Al-Hadiyah Asyarah yang ke-11 dan ini yang terakhir sebagai penutup. Tafsirut tiyaratul madmumah. Nah, penjelasan tentang tatayyur yang buruk. Apa itu? Terus menerus istighfar. Nah, ketika terjadi musibah kemudian kita menyalahkan orang lain, menolak takdir. Nah, kemudian orang mungkin mengatakan, "Ya Allah, aku sudah sujud, aku sudah ruku, aku sudah beribadah. Kenapa kok rezekiku masih sempit saja?" Sedangkan orang lain mungkin kafir, tiap hari bermaksiat, tiap hari syirik. Allah kasih dia harta kekayaan yang banyak. Nah, jangan beranggapan seperti namanya tatayyur. Kalau kita beranggapan bahwa kita sudah sujud, kita sudah rukuk, sudah ibadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta yang biasa saja, bahkan mungkin kurang, siapa lebih bagus? Kita apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu kurang apa ibadah beliau? Beliau dari orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, namun beliau juga miskin. Kelaparan. Nah, bahkan beliau meninggal utang. Beliau meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki utang. Hal tersebut jangan jadikan terbetik dalam pikiran kita bahwasanya hal tersebut mendatangkan kesialan. Nah, ini maknanya tatayyur yang tercela. Selalu optimisme ketika terjadi musibah, ucapkan kata-kata baik, bertawakal sambil membacakan doa semacam doa ini, Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Allahu taala alam bisawab. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kita di malam hari ini berbarokah.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Banyak atas kehadirannya kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.